Mbak, sudah ada Dokter Bambang, Dokter Kanadi juga sudah ada. Kita mulai aja ya, silakan. Siapa yang mau jadi moderatornya? SP2 saya nggak ada. Ada William. William bisa jadi moderator, Will? Nggak ada respon. Ada PPDS yang bisa jadi moderator atau itu? Soalnya PPDS ini sambil nyambi laporan jaga. Halo, izin Bapak, kami lagi laporan juga dokter. Terima kasih dok. Oke, kalau gitu kita mulai aja ya. Eh, Dokter Daryl, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya aja deh. Terima kasih pada Dokter Daryl, terus juga Dokter Kanadi dari Departemen Obstetrik Ginekologi, ada Dokter Bambang juga sudah bersama kita dari Divisi Endokrin Anak. Kita mulai aja referat hari ini dari Dokter Daryl. Kami persilakan dokter. Mulai presentasinya jangan lama-lama, jadi kita diskusinya bisa lebih lama. Silakan. Baik, Dr. Frida atas kesempatannya. Selamat pagi teman-teman dan konsulen semua. Saya Dr. Kanadi, Dr. Bambang. Ini akan menyampaikan referat hasil rotasi di Ilmu Kesehatan Anak selama 1 tahun. Baik, judul kasusnya adalah Primary Amenorrhea Epilepsy dan Congenital Hypothyroidism dengan pendekatan neuroendokrin. Ini adalah sebuah ilustrasi kasus untuk nanti menjadi bahan kita diskusi bersama-sama. Anak 17 tahun, dia kontrol rutin di divisi endokrin IKA. Dia datang dengan riwayat primary amenorrhea hingga usia 13 tahun. Dulu pernah mendapatkan regimen sikloproginova dan tercapai haid, tapi kemudian diganti kembali ke regimen proginova saja karena kurangnya pembentukan dari breast dan rahim. Saat ini pasien dalam terapi induksi pubertas dengan proginova 1 kali 2 miligram dan sudah mulai ada pembentukan dari payudara dan juga pubic hair. Pada pasien ini mengalami low intake dengan adanya decrease body weight, penurunan berat badan sehingga 10 kilo dalam 1 tahun terakhir. Pasien juga dari riwayat tidak bisa mendengar dan didiagnosis oleh SNHL ke di THT RSCM. Dan pada saat di THT RSCM dilihat pasiennya itu kecil dan pendek. Oleh sebab itu di ke IKA. Pada saat usia 7 tahun, pasien sempat mengalami jantung tonik dan didiagnosis dengan kontrol dengan levetiracetam 2 kali 5 dengan bagian neurologi IKA dan kejang terakhir Oktober 2022 dan sempat ada riwayat terapi dengan asam valproat. Pasien lahir prematur 34 minggu BBLR 1700 dengan C-section. Pasiennya pernah, menurut pengasuh pasien, pernah ada riwayat masalah jantung setelah lahir, tapi tidak pernah didiagnosis maupun ditekankan adanya masalah tiroid setelah persalinan pasien. Ini adalah foto pasien. Kalau kita lihat di sini, kurvanya semuanya di bawah persentil 1. Untuk saat ini, weight for age-nya di minus 4Z, dan untuk height for age-nya di minus hampir 3Z. Ini adalah satu scanner pasien M2P2 setelah 2 tahun induksi pubertas dengan regimen Proginova. Ini adalah lab pasien. Mungkin kita mulai dari yang awal terlebih dahulu. Pasien mendapatkan cenderung terbalik rasionya, yaitu LH lebih tinggi. Eh, Dokter Itu Daryl, koneksinya, suaranya terputus-putus. Sudah kira-kira 2 menit yang lalu. Nah, sekarang hilang ya. mohon maaf, saya terpental tadi. Izin melanjutkan.
Kondisi terakhir adalah dia statusnya rasio LH-FSH-nya terbalik, LH-nya 15 dengan FSH-nya 8, E2-nya 66 tapi ini dengan pengaruh eksogen. Dan sempat dilakukan MRI kepala, ditampakkan adanya hiperintensitas pada area putamen, nukleus caudatus, dan talamus bilateral dengan area suspek HIE, dan area hipokampus kiri lebih kecil dibandingkan dengan sisi kanan. USG tiroid adalah bilateral thyroid hypoplasia. Yang menarik dari masalah ginekologi pada anak ini adalah pada saat pertama kali di USG oleh endokrin RSCM, saat itu didapatkan hipoplasia genitalia dan gonad. Kalau kita lihat sini uterusnya kecil dan juga pada saat dilihat juga kedua ovarium itu kecil dengan tidak adanya folikel antral. Tetapi setelah diberikan induksi pubertas dengan regimen E2, tiba-tiba bangun tampak adanya folikel-folikel antral pada ovarium dan uterus juga sudah mulai membesar dan didapatkan endometrium yang sudah mulai menebal, sehingga mungkin kita akan pertimbangkan untuk memicu haid pada pasien ini. Ini adalah bone age pasien sesuai dengan average girl. Ini adalah bone age sesuai dengan anak umur 15 tahun. Ini diperiksa pada saat anaknya berusia 16 tahun. Sehingga diagnosis pada pasien ini adalah hipotiroid kongenital dengan adanya hipotiroid hipoplasia bilateral, hipoplasia kedua ovarium dan uterus, dan riwayat amenorrhea primer. Pasien epilepsi terkontrol dengan anti-epileptic drug yaitu levetiracetam, dengan adanya hipomagnesemia, hipokalsemia, short stature, underweight, dan SNHL. Pasien saat ini mendapatkan Euthyrox 1,4 mikrogram per kilo per hari dengan dosis 1 kali 50, CaCO3, kolkatriol, vitamin D. Untuk induksi pubertasnya mendapatkan progynova 1 kali 2 miligram dan kita akan mungkin rencanakan untuk withdrawal bleeding dengan noretisteron setelah nanti akan dilakukan evaluasi USG ulang, levetiracetam, dan pemeriksaan lab ulang setelah 2 bulan. Dan kemarin setelah kita diskusikan juga dipertimbangkan untuk kita memeriksa ulang poros HPO yaitu LH, FSH, dan E2 setelah washout period 3 minggu setelah kita memberikan withdrawal bleeding. Analisis kasus ini adalah pasien adalah amenorrhea primer yang bisa mencapai haid dengan pemberian sikloproginova yaitu E dan P, tetapi jika treatment dihentikan maka pasien tidak mengalami haid kembali. Kemudian ovarian reserve normal karena AMH-nya masih 4 dengan rasio LH per FSH yang persistently terbalik yaitu di atas 1. Komorbidnya adalah epilepsi, hipotiroid kongenital, dan juga adanya suspek HIE. Sehingga pertanyaannya adalah apakah ada korelasi antara epilepsi, HIE dengan pulsatilitas GnRH, kemudian adalah masalah pubertas karena hipotiroid dan epilepsi, dan anovulasi karena adanya rasio LH-FSH yang tinggi. Berikut adalah tinjauan pustaka. Kita mulai dari basicnya dulu, yaitu endokrinologi dan fisiologi pubertas. Kalau kita lihat di sini, ada yang kita kenal dengan teori gonadostat dan biphasic pattern, yaitu gonadostat adalah peningkatan sensitivitas pituitari ya terhadap GnRH untuk menginisiasi adanya pubertas. Dan kalau kita lihat di sini adanya diphasic pattern, yaitu pada saat dia masih kecil, masih anak-anak, masih ada seperti pola peningkatan GnRH yang kemudian dia akan menjadi tidak sensitif pada childhood, lalu menjelang pubertas atau adolescent, maka dia akan meningkatkan sensitivitas terhadap GnRH dan akan memulai sequence dari pubertas tersebut. Kalau kita lihat di sini, ada proses auto-amplifikasi yang terlibat pada inisiasi pubertas, di mana pada saat awal, peningkatan dari LH yang akan menginisiasi pubertas dibandingkan dengan FSH. Jadi vital role-nya lebih banyak di LH dibandingkan di FSH. Kalau kita lihat di sini, pituitary LH dan FSH akan meningkatkan sendiri, dia akan self-priming, jadi dia akan meningkatkan sensitivitas terhadap GnRH, kemudian akan ada sinergi progesteron dengan E2, dan pada terakhirnya baru mulai akan jalan yang namanya two cell to gonadotropin di mana FSH akan menginduksi aromatase pada sel granulosa, kalau LH akan menghasilkan androgen pada sel TK. Ini adalah neuroendocrine regulation dari inisiasi pubertas, sehingga ini berpengaruh terhadap berbagai masalah seperti pubertas precox, delayed puberty, atau arrested puberty, di mana ada hubungannya dengan stres, nutrisi. Kalau kita lihat di sini ada hubungan dengan berbagai neurotransmitter seperti glutamat, GABA, endorfin, dan juga leptin. Dan saat ini juga yang banyak diteliti adalah pengaruh dari candineuron, yaitu pengaruh dari kispeptin, neurokinin B, dan dinorfin. Kalau kita lihat di sini, kispeptin dan neurokinin B akan meningkatkan atau efek positif terhadap GnRH neuron, sedangkan dinorfin dan leptin atau neuropeptide D akan cenderung menginhibisi.
Ini adalah sequence dari pubertal milestone. Kalau kita lihat pada anak perempuan, dimulai dengan breast budding atau telarki, kemudian adanya puberty, maximal growth, baru terakhir adalah menarche. Dan kalau kita lihat sequence-nya antara 2 sampai 2,5 tahun sejak telarki hingga tercapai menarche. Ini yang menjadi penting untuk kita pahami bahwa kontrol atau sekresi dari LH dan FSH tidak dilakukan oleh dua releasing hormon yang berbeda, melainkan satu jenis releasing hormon yaitu GnRH. Yang membedakan dan menjadi sistem regulasinya adalah pulsatilitasnya, yaitu dalam artian frekuensi dan amplitudo. Pada mid cycle, frekuensi dan amplitudonya akan meningkat, sehingga akan menginisiasi terjadinya LH dan lonjakan LH pada mid cycle untuk terjadinya ovulasi. Pada akhir siklus, pada fase luteal akhir, maka pulsatilitas GnRH akan menurun. Ketika dia akan menurun, maka dia akan meningkatkan transkripsi dari FSH, sehingga dia akan mempersiapkan FSH untuk gelombang berikutnya. Jadi high frequency, high amplitude akan meningkatkan LH, dan slowing akan meningkatkan FSH. Dan ini adalah beberapa perubahan neuroendokrin akibat epilepsi. Kalau kita lihat di sini, beberapa masalah anovulasi atau siklus anovulasi pada remaja, kalau kita lihat di sini, ya, kalau pada pasien ini ada dua masalah. Yang pertama adanya hypothyroidism, yang bisa menyebabkan adanya estrogenized anovulation, ya, artinya dia tidak mengalami ovulasi meskipun kondisi estrogen endogennya cukup. Tapi di sisi lain, dengan adanya epilepsi plus minus terapi dari asam valproat, bisa cenderung menyebabkan hyperandrogenism pada anak ini. Ada beberapa masalah kesehatan reproduksi terkait dengan epilepsi. Yang pertama adalah hormonal disturbance. Kedua adalah kesehatan reproduksi yang terkait dengannya fase dengan hubungannya dengan irregular menstrual cycle. Pada dewasa bisa menyebabkan PCOS dan juga anovulasi. Dan nanti juga akan menjadi isu buat kita sebagai endokrinologis adalah bagaimana kontrasepsi karena adanya interaksi obat antara contraception drugs dengan epileptic drugs, bagaimana kehamilan, monitoringnya untuk ANC dan juga labor and delivery, dan terakhir adalah masalah sexual dysfunction pada pasien dengan epilepsi. Nah, ini menjadi penting juga untuk kita pahami ketika kita menangani seorang pasien dengan epilepsi, kita harus tanyakan bagaimana cycle range-nya. Kalau kita mengacu pada kriteria Vigo untuk dewasa, maka normalnya ada 24 sampai 38 hari. Tetapi pada epilepsi dianjurkan adalah 26 sampai 32, artinya window-nya dibuat lebih pendek. Kenapa window-nya dibuat lebih pendek? Karena anovulasi atau anopos estrogen itu berkaitan dengan higher seizure frequency. Jadi resiko kejangnya lebih tinggi ketika durasi cycle-nya lebih panjang akibat anovulasi. Dan kalau kita lihat di sini, gangguan menstruasi pada perempuan dengan epilepsi itu kira-kira sepertiga dibandingkan dengan 12% pada general population. Jadi ini membuat kita harus lebih aware ketika menangani remaja mungkin yang dengan epilepsi atau nanti wanita dewasa harus ditanyakan bagaimana siklus haidnya dia dan kita tangani secara tim. Yang menarik juga dari epilepsi adalah perbedaan efek dari right temporal lobe epilepsi dengan left temporal lobe epilepsi. Kalau kita lihat lesi epilepsi di sisi kiri, maka dia akan meningkatkan pulsatilitas GnRH. Karena dia meningkatkan pulsatilitas GnRH, seperti tadi yang sudah dijelaskan, maka LH-nya cenderung lebih tinggi, sehingga menyebabkan rasio LH per FSH-nya lebih tinggi. Dan dampaknya adalah higher serum testosterone levels, karena LH-nya tinggi. Kalau sisi kanan, sebaliknya, karena di sisi kanan dia akan menurunkan pulsatilitas GnRH, yang berhubungan dengan penurunan kadar LH dan estradiol, sehingga ini menyebabkan kondisi hipotalamik amenorrea atau cenderung yang kita sebut sebagai hipo-hipo. Nah, kalau kita lihat di sini juga yang menarik, efek dari epilepsi itu ada 3 terhadap kesehatan reproduksi dan menstruasi. Yang pertama, karena adanya perubahan iktal, artinya perubahan akibat kejang, bisa menyebabkan adanya direct dan episodic changes pada aksis HPO. Maaf, ini bukan adrenal, tapi di ovarium. Kemudian adalah kerusakan akibat epileptogenic damage, ya, misalnya adanya prolonged dysfunction, seperti pada anak ini, mungkin ada HIE akibat adanya epileptogenic damage. Dan yang ketiga, kita perlu perhatikan juga adalah efek dari obat anti-epilepsi yang digunakan. Karena bisa ada hubungan beberapa obat anti-epilepsi dengan GnRH dan kadar androgen.
Kalau kita lihat di sini, adanya perubahan epilepti form akibat epilepsi bisa berpengaruh terhadap nukleus arcuatus dan paraventrikular, sehingga dia akan meningkatkan frekuensi dari atau amplitudo dari GNRH pulse, yang akan meningkatkan rilis atau pelepasan dari LH dan meningkatkan rasio LH per FSH. Kalau kita lihat di sini tadi ya, kalau sebelah kiri meningkatkan LH-FSH, kalau sebelah kanan dia justru menyebabkan hipotalamic amenorrhea. Jadi spektrumnya sangat luas, mulai dari yang hipo-hipo hingga mengalami gejala seperti PCOS. Dan ini mesti menjadi awareness untuk kita juga yang menangani anak dengan epilepsi atau wanita dewasa dengan epilepsi. Ini ada beberapa efek ya kalau kita lihat tadi obat anti epilepsi pada sex hormones yang paling banyak kaitannya adalah valproic acid. Kalau kita lihat di sini dia akan meningkatkan LH dan androgen dan juga menurunkan kadar estradiol. Kalau pada anak ini digunakan levetiracetam kurang lebih meningkatkan sedikit kadar androgen tapi tidak ada hubungannya dengan GnRH dan LH. Jadi ini menjadi perhatian juga pada anak-anak yang menggunakan asam valproat untuk kita lebih aware terhadap efek dari antiepileptic drug tersebut juga. Kalau kita lihat di sini, peningkatan kadar, penggunaan obat valproic acid dia bisa meningkatkan kadar androgen dengan berbagai mekanisme yang saya jelaskan di sini, yang dijelaskan di sini. Ada hubungannya dengan insulin, ada hubungannya juga dengan asetilasi histon, ya. Jadi ada banyak mekanismenya. Dan yang terakhir, valproic acid juga bisa berhubungan dengan resistensi insulin atau hiperinsulinemia. Jadi ini menjadi perhatian juga kalau pada pasien yang menggunakan valproic acid jangka panjang. Yang cukup menarik juga saya mencoba mencari paper karena pasien ini mengalami HIE-nya di daerah putamen dan nukleus caudatus. Apakah ada hubungannya? Ternyata ada paper yang meneliti pada putamen dan nukleus caudatus ditemukan adanya neuron dari GNRH. Sehingga kalau pada anak ini adanya HIE pada area tersebut, mungkin ini menjadi penyebab dari disrupsi juga GNRH pada pasien ini. Dan berikutnya adalah pengaruh dari hormon tiroid dengan reproduksi wanita. Kalau kita lihat di sini, kondisi hipotiroid kongenital, artinya ada kondisi hypothyroidism, pasti TRH akan meningkat dan meningkatkan TSH. TRH yang meningkat juga akan berhubungan dengan kadar prolaktin yang meningkat. Dan kalau kita lihat di sini, hormon tiroid T3 dan T4 ternyata efeknya juga banyak sekali terhadap organ reproduksi. Dan mungkin sebelumnya saya pernah sampaikan juga di referat penyakit dalam bahwa target organ dari hormon T3 dan T4, hormon tiroid, ternyata target organnya tidak hanya di organ yang lain di badan, tapi juga di ovarium, di uterus juga ada efek yang langsung. Bahkan sempat dijelaskan bahwa terdapat reseptor tiroid dan adanya uptake yang aktif hormon tiroksin dari ovarium dan juga uterus. Kalau kita lihat di sini, hipotiroidism pada ovarium akan menurunkan folikulogenesis, menurunkan ovulasi, dan dia akan menghambat luteolisis. Sedangkan pada uterus dan tuba, dia akan hipotiroidism akan menurunkan proliferasi, menurunkan uterine weight, ya, dan lain-lain. Sehingga kalau kita lihat di sini, hipotiroid yang jangka panjang kongenital pada anak ini juga makanya bisa berhubungan dengan hipoplasia genitalia interna. Dan yang terakhir saya akan bahas mengenai induksi pubertas dan bagaimana transition of care dari IKA ke dewasa. Kalau kita lihat di sini ada sedikit perubahan definisi yang update ya. Pas definitionnya atau yang dulu kita katakan primary amenorrhea jika tidak adanya haid pada usia 14 tanpa tanda seks sekunder atau pada usia 16 tahun dengan tanda seks sekunder. Tapi kalau kita lihat di definisi yang baru dan juga dari Vigo pada tahun 2022 juga sudah dimasukkan bahwa primary amenorrhea adalah failure to begin menses at a normal age yaitu sekitar 15 tahun atau dalam jangka waktu 3 tahun sejak dia pertama kali mengalami telarki. Jadi agak dimajukan sedikit definisi untuk primary amenorrhea tersebut, jadi kita bisa work up lebih awal. Berikutnya adalah pubertal arrest, adalah ketika dia sudah mengalami tanda-tanda pubertas atau ada milestone puberty tadi, tapi dia tidak ada progresi selama lebih dari 2 tahun. Yaitu pada perempuan misalnya tidak adanya menarki, padahal sudah ada telarki, atau sudah adanya mulai onset telarki, tapi kemudian adanya poor breast development. Dan kalau kita lihat di sini, ya, pubertal arrest itu selalu patologis dan harus di-assess urgently. Ya, jadi kalau ada anak yang tadinya sempat mengalami tanda-tanda pubertas lalu berhenti, kita harus evaluasi secara lebih detail dengan pendekatan tim.
Apapun penyebab dari pubertal arrest atau delayed puberty, itu harus dilakukan induksi pubertas. Induksi pubertas harus dilakukan dengan pendekatan yang fisiologis untuk memaksimalkan pembentukan breast dan juga rahim, dan dimulai sekitar usia 11 sampai 12 tahun secara gradual dalam rentang waktu 2 sampai 3 tahun menggunakan estradiol. Kita perlu balance ya antara estrogen replacement dengan optimizing growth, di mana kita tidak bisa langsung memberikan dosis yang cepat dan terlalu tinggi karena akan berhubungan dengan penutupan dari lempeng epifisis. Ketika estradiolnya langsung kita berikan full adult dose. Dan kita akan reassessment of terapinya dengan cara penilaian ulang tender staging dan ultrasound uterus. Ini adalah regimen yang direkomendasikan untuk estradiol. Mungkin kita belum ada preparat yang transdermal, jadi kita gunakan preparat yang micronized atau yang Proginova, misalnya kita ketahui. Dosisnya dinaikkan bertahap, ya. Jadi dari mulai 25% sampai akhirnya 100% dinaikkan setiap 6 bulan, ya. Dan biasanya kita mulai bisa melihat adanya breast budding atau telarki dalam waktu 6 bulan pertama. Dan setelah 2 tahun, biasanya bisa dicapai tender stage yang dewasa. Yang berikutnya yang penting kita pahami adalah setelah kita berikan estradiol, kita harus melakukan proteksi dari rahim, yaitu dengan menggunakan progestogen. Kenapa? Karena kan unopposed estrogen akan meningkatkan resiko dari kanker endometrium. Kapan kita berikan progesteron ya atau progestin? Pertama, ketika adanya sudah minimal 2 tahun unopposed estrogen dengan terapi estradiol, atau ketika pasien sudah mengalami perdarahan lucut atau breakthrough bleeding, misalnya dia dengan penggunaan E2 saja sudah mulai ngeflek, atau pada saat kita monitoring dengan ultrasound, sudah dicapai adanya endometrial thickness yang cukup untuk kita lakukan withdrawal bleeding atau kita pancing haidnya. Dan penggunaan pil KB kombinasi tidak direkomendasikan untuk induksi pubertas karena dosisnya yang supraphysiological. Dan ini berhubungan dengan resiko hipertensi, trombosis, dan juga dislipidemia pada anak tersebut. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita melakukan transition of therapy dari misalnya dari induksi pubertas pada remaja hingga kita melakukan HRT pada dewasa. Jadi ketika kita sudah mencapai induksi pubertas pada pasien yang hipogonad, berikutnya kita baru memberikan hormon replacement terapi hingga usia alami menopause untuk mencukupi kadar hormon endogen agar untuk kesehatan tulang, kesehatan kardiovaskular, baru dihentikan pada usia alami menopause, yaitu sekitar usia 40 tahun ke atas. Dan ini disesuaikan dengan individu masing-masing, ya. Kalau kita lihat di sini regimennya bisa ada 2 jenis, ya, bisa diberikan estradiol dengan progesteron yang siklik, jadi masih ada tercapai haid, ya, atau kita bisa berikan estradiol dengan continuous progesteron, sehingga pasien tidak mengalami haid. Ini saya coba mencari di internet beberapa ilustrasi. Jadi kalau yang biasa digunakan sikloproginova, ya kita lihat di 11 tablet pertama itu kandungannya hanya estradiol valerat 2 mg, ya. Kemudian pada yang terakhir 10 tablet berikutnya adalah estradiol dengan norgestrel 0,5 mg. Jeda 1 minggu untuk withdrawal bleeding. Tapi kita juga bisa berikan sediaan preparat yang terpisah, seperti yang kita juga mungkin biasa lakukan di poliendokrin dewasa. Proginova ini adalah estradiol valerat 1 kali 2 mg. Kita bisa gunakan progestin berbagai jenis. Saya contohkan misalnya di sini adalah Primolut ya dengan noretisteron. Jadi kita bisa atur untuk penggunaan proginovanya misalnya 21 hari, tapi di 5 sampai 10 hari terakhir kita bisa atur pemberian progestinnya. Karena disesuaikan dengan kebutuhan untuk breast dan uterine development. Kalau sudah mencapai yang dewasa, kita sudah happy dengan ukuran payudara, genitalia internanya, kita bisa berikan sikloproginova. Tapi kalau misalnya tidak, kita bisa atur durasi dari progestinnya supaya durasi dari estradiolnya masih ada kuat dan tetap kita berikan 1 week untuk withdrawal bleeding. Sebagai kesimpulan, yang pertama, epilepsi pada anak perempuan bisa menyebabkan gangguan pubertas akibat adanya perubahan iktal, epileptiform damage, dan efek dari obat anti-epileptic drugs. Ada beberapa masalah pubertas, mulai dari pubertas precox, pubertal arrest, dan pubertal delay. Dan ini kita mesti aware, ya. Menstrual disorders pada epilepsi bisa ada 2 jenis, high GnRH pulsatility, sehingga gejala seperti hiperandrogen, atau justru decreased pulsatility menyebabkan hypothalamic amenorrhea. Induksi pubertas harus dilakukan secara bertahap atau gradual, dan transition ke HRT dewasa dilakukan ketika sudah kita mencapai pubertas yang kita harapkan. Dan yang penting yang terakhir adalah kolaborasi antara pediatric endocrinology, neurologi, endokrin dewasa, dan juga endokrin obgyn ya, untuk continuing of care dari perempuan dan juga anak-anak dengan epilepsi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dokter dan teman-teman semua.
Baik, terima kasih Dokter Darel. Saya rasa presentasinya cukup lengkap ya. Saya mau menyapa dulu bersama kita sudah ada juga dari divisi endokrinologi. Divisi neurologi anak ada Dokter Amanda, terus kemudian kita juga mengundang Dokter um, ini Dokter TJ dari endokrin dewasa kita, karena menurut saya ini penting untuk satu raise awareness mengenai gangguan pubertas pada anak-anak dengan epilepsi. Terus kemudian satu lagi adalah karena kita mau estafetkan ke dewasa, jadi mau transisi ke dewasa saya rasa. Jadi hari ini banyak yang kita dapatkan pada referat pagi ini, nggak cuma tidak hanya referat, tapi juga sekaligus untuk memperbaiki bagaimana kita menata laksana pasien kita. Baik, Dokter William sudah ada ya, Dokter William. Silakan Ya, Dokter William, Dokter William jadi moderator. baik. Terima kasih Dokter Frida, terima kasih kepada para narasumber dan juga presentan Dokter Dara. Mohon maaf tadi saya ada gangguan koneksi dok. Ya baik, selanjutnya kita akan mungkin mulai dulu dari tanya jawab ya. Jadi saya buka untuk pertanyaan dari peserta PPDS SP1 Ilmu Kesehatan Anak. Apakah ada yang ingin bertanya? PPDS masih pada laporan Ya. jaga, William. Oh ya baik. Jadi Jadi saya saya lanjut. rasa bisa ke langsung yang lain. Atau kalau Ya. ada langsung dari kita. Oh ya, baik dok. Mungkin saya dari kita pertanyaan dulu ya dok. Berarti kita dari lanjut peserta PPDS dari Opsgin. Apakah ada yang ingin bertanya sebelumnya? Oke, kalau belum ada, saya minta kesediaan pertama dari Supan dari bagian neurologi anak ya dok. Di sini ada Dokter Amanda Subandi. Mohon izin untuk Dokter Amanda, apakah bisa memberikan tanggapan atau asupan dok terkait pemaparan referat pada pagi hari ini? Ya, terima kasih Dokter William. Ya. Jadi pasien ini pasien epilepsi sudah cukup lama ya, sudah sejak umur 7 tahun. Kalau sampai sekarang epilepsinya belum terkontrol dan masih membutuhkan obat, berarti pasien ini uh, epilepsinya sudah termasuk epilepsi intractable. Kalau sudah masuk epilepsi intractable, maka pasien ini likely mungkin akan membutuhkan obat seumur hidup. Dengan itu pun bisa terkontrol, bisa tidak epilepsinya. Kemudian mengingat pasien ini juga ada kelainan-kelainan bawaan lain ya, ada kelainan-kelainan bawaan lain. Kemudian memang ada atrofi hipokampusnya pada MRI, jadi epilepsinya epilepsi simptomatik. Jadi kemungkinan epilepsinya akan berlanjut, itu juga peluang untuk itu terjadi itu besar. Nah, memang asam valproat itu salah satu obat anti epilepsi lini pertama kita, banyak kita pakai. Cuman sekarang dengan sudah adanya levetiracetam masuk ke Indonesia dan sudah di cover BPJS juga, pasien-pasien kita yang perempuan dan sudah memasuki usia pubertas itu kalau masih memakai asam valproat biasanya memang kita pindahkan ke obat anti epilepsi lain ya, karena asam valproat ada efek-efek hormonalnya pada perempuan, bisa menyebabkan hiperandrogenisme dan sebagainya. Terus satu lagi sebetulnya yang perlu diperhatikan pada pasien ini adalah apakah kejangnya itu ada bersifat katamenial atau tidak. Epilepsi katamenial adalah epilepsi yang polanya dipengaruhi oleh siklus haidnya. Jadi itu biasanya pasien kita minta untuk membuat diary gitu, diary siklus haidnya dan juga pola kejangnya. Kalau memang ada pola katamenialnya, obat anti epilepsi atau obat anti epilepsinya dinaikkan dosisnya di sekitar perkiraan siklus mensnya, atau siklus mensnya yang dikontrol supaya menjadi lebih predictable, ditambah dengan penyesuaian dosis obat anti epilepsi begitu. Jadi pasien ini memang karena usianya udah 17 tahun sudah perlu mulai ditransisikan ke pelayanan dewasa ya, neurologi dewasa nggak diundang ya hari ini ya. Ya dok, belum dok. Ya, Untuk yang jadi sudah rencananya. mulai ditransisikan ke dewasa. Ya mungkin kalau sekarang yang
sekarang yang menata laksana kita bersama dengan divisi endokrinologi, mungkin ke depannya nanti neurologi dewasa bersama dengan Obsgyn. Begitu Dokter William. Baik, terima kasih Dokter Amanda asupannya dok. Ini sangat penting tadi untuk kami perhatikan ya dok. Berarti selain nanti ada persiapan transisi ke bagian endokrin dewasa, juga nanti akan mulai mungkin persiapan untuk juga transisi ke neurologi ya dok terkait tata laksana epilepsinya, Betul. yang tentunya mempengaruhi tadi penjelasan terkait hormonalnya ya dok. Ya, terima kasih Dokter Amanda. Selanjutnya saya minta kesediaan dari narasumber bagian penyakit dalam ya dok. Di sini telah bergabung dokter. William, Ya. kita tanya jawab dulu, kasihan Oh Darel. ya, Darel itu baik dok. udah belajar dari beberapa minggu yang lalu soalnya. Oh ya Tanya baik dok. jawab, tapi jangan asupan dulu. Iya. Silakan, kalau ada yang mau bertanya, Oh saya ya undang dokter bertanya Bambang. siapapun gitu, termasuk kalau ada kan Dokter Babang, siapa tahu ada yang mau bertanya ditanyakan kepada Darel. Terus kemudian kalau ada SP1 udah selesai laporan jaga, silakan bertanya. Karena menurut saya banyak sekali yang bisa kita pelajarin sebetulnya pada kasus ini. Oh ya, Ada Dokter Gaisani kalau mau bertanya, kita terus ada dari kan banyak juga ya dari Obgyn, Evgene juga ada dok. Ya. ya Baik asupannya dokter. dari narasumber nanti aja. Iya, baik dokter terima Kita kasih tanya dok. jawab dulu. Ya. Dokter William Ini, juga boleh bertanya, oh ya baik silakan. dok. Siap dok. Ya barusan saya sudah diinfo PPDS SP1 sudah selesai dok. Jadi kita bisa masuk ke tanya jawab dulu ya dok. Mohon maaf tadi saat ini sudah raise hand di sini ada Dokter Waode Asfiani. Silakan Dokter Via pertanyaannya. Terima kasih, Dokter. Perkenalkan, saya Waude SPI via PPDS SP1 Endokrinologi Anak. Izin bertanya kepada Dokter Darel, kira-kira untuk tata laksananya sendiri, apakah kita harus membedakan epilepsinya itu, apakah epilepsi tadi hemisfer kanan atau kiri, dan apakah membedakan tata laksananya pada pasien. Mungkin itu dok, terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Via atas pertanyaannya. Bagi kita sebagai klinisi, kita perlu satu adanya awareness terhadap masalah yang mungkin terjadi akibat epilepsi tersebut. Karena lesi epilepsi kan juga sangat bervariasi ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita di sisi kiri, maka tadi berhubungan dengan cenderung pulsatilitas GNRH yang meningkat, sehingga rasio LHFS lebih tinggi. Ketika nanti pada remaja, ataupun sampai dewasa tadi, kita harus curiga tanda-tanda adanya hiperandrogenism atau gejala seperti PCOS. Sedangkan kalau di sisi kanan, maka dia akan mengalami gejala seperti hipotalamik amenorea atau hipogonadotropin hipogonadism. Dan pendekatan terapinya mungkin nanti akan berbeda sesuai dengan tanda yang ditemukan. Sehingga ini menjadi masukan penting juga buat kita sama-sama belajar. Ternyata lesinya ini bisa berpengaruh terhadap gangguan haid dan bagaimana terapi yang kita mau berikan kepada pasien ini. Pada pasien ini memang kebetulan tetap dilakukan induksi pubertas karena adanya mungkin pubertal arrest ya. Tetapi nanti kalau memang misalnya sudah tercapai full puberty itu menjadi penting gitu ketika apakah dia mengarahnya ke PCO atau mengarah cenderung ke hipo-hipo yang kita tetap harus berikan suplementasi. Kira-kira seperti itu Dokter Via. Baik, terima kasih. Dokter Via apakah ada tanggapan dok? Tidak ada dok, sudah jelas dok. Terima Ya, kasih dok. sudah jelas ya penjelasannya terkait hubungan dengan anatominya ya dok. Selanjutnya kita ada di sini sudah ada Dokter Carisa. Saya persilakan Dokter Carisa untuk bertanya. Ya, terima kasih Dokter William atas kesempatannya. Izin perkenalkan dok, saya Carisa dari PPDS SP1 Endokrin Anak. Izin bertanya kepada Dokter Darel. Tadi menarik sekali dokter telah menjelaskan bahwa pada pasien epilepsi kita juga harus selain untuk mengevaluasi menarkenya, kita juga harus mengevaluasi siklus mensnya ya dok, karena diharapkan siklus menstruasi pada epilepsi itu lebih pendek dibandingkan orang normal, di mana siklus yang diharapkan itu adalah 26 sampai 32 hari ya dok, kalau tidak salah dari slide-nya. Dan mungkin pertanyaannya mengapa hal itu perlu penting dok, dan bagaimana kita mempertahankan siklus mensen itu sesuai range yang tadi sudah disampaikan. Dan itu Ya. pertanyaannya dok. Terima kasih dok.
Baik, terima kasih Dokter Carisa. Izin mengklarifikasi, jadi sebetulnya bukannya kita buat siklusnya lebih pendek dibandingkan range normal, tetapi window yang misalnya normal segini, kita ambil yang tengahnya lagi gitu Dokter Carisa. Jadi window-nya itu rentangnya tidak sepanjang 24 sampai 38, dibuat 26 sampai 32. Alasannya kenapa? Karena mohon mungkin nanti ada asupan dari Dokter Amanda juga, bahwa ternyata lesi epilepsi ini atau bangkitan epilepsi itu lebih sering terjadi pada kondisi estradiol yang tinggi. Kalau kita ketahui di bagian paruh pertama atau fase folikuler itu adalah saat folikel menghasilkan estradiol, sehingga kalau misalnya siklusnya panjang atau terjadi anovulasi, maka estradiolnya akan tinggi, sehingga dia akan lebih beresiko untuk mengalami kejang. Oleh sebab itu kita harus lebih aware tadi tanyakan mengenai pola haidnya, keteraturan siklus haidnya, dan juga masalah apakah ada kaitannya tadi antara epilepsi dengan haidnya gitu. Apakah tadi ada katamenial epilepsi karena tadi sensitivitas terhadap hormon estradiol seperti itu. Kira-kira seperti itu Dokter Carisa. Baik, terima kasih dokter, sudah cukup jelas. Terima kasih. Jelas ya, Dokter Carisa. Terima kasih. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi dari PPDS SP1 Ilmu Kesehatan Anak. Dokter Atika ya, tadi sudah bertanya. Silakan dok. Oh ya, belum ada. Baik. Selanjutnya mungkin sementara ada yang bertanya dari PPDS SP2 Obsgyn. Saya tanya apa ada yang ingin bertanya dok? Oke, kalau belum ada, saya mungkin izin tanya juga ya kepada Dokter Daryl sebelumnya ya dok. Ini pertama tadi seperti yang dikatakan untuk siklus menstruasinya memang dikatakan bisa diperkirakan memang agak sedikit berbeda. Nah, sebenarnya Ya. untuk siklusnya ini sendiri tadi terkait dengan pemberian hormon replacement terapinya, apakah nanti Ya. untuk tata laksananya lebih lanjut, apakah kita memang juga mengacu pada pola yang memang sudah diprediksi pada pasien epilepsi atau memang seperti Ya. pada pasien-pasien yang tidak dengan epilepsi ya dok? Mungkin itu Ya. sementara. Terima kasih dok. Baik, ini pertanyaan sangat baik, Dokter William, dan mungkin izin nanti klarifikasi juga dari Dokter Kanadi. Memang tadi dikatakan bahwa women with epilepsy, ya, dia akan mengalami sensitivitas terhadap hormon estradiol, ya kan, yang akan meningkatkan bangkitan kejang. Itulah sebabnya ketika kita memberikan hormon replacement terapi, maka kita bisa atur supaya kita berikan hormon estradiolnya dengan estradiol alami, itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan dosis yang fisiologis. Ini berbeda ketika kita memberikan misalnya komponen sintetik, estradiol sintetik misalnya dengan ethylene estradiol, maka dia potensinya akan menjadi sangat kuat. Jadi selain tadi efek sampingnya misalnya ada tromboemboli, efek kardiovaskular, takutnya juga jangan-jangan bisa ada efek terhadap bangkitan kejangnya. Jadi ini mesti salah satu yang diperhatikan. Dan terlebih lagi in women with epilepsy yang mengkonsumsi obat anti epilepsi, sebagian besar obat anti-epilepsi adalah enzyme inducers. Jadi ketika dia enzyme inducer, potensi dari obat hormonal itu juga mungkin berkurang. Jadi memang sangat tricky, Dr. William. Jadi mungkin yang aman kita lakukan adalah kita pendekatannya pendekatan fisiologis dengan komponen hormon estradiolnya yang alami, ya. Dan di sana kita bisa atur dosisnya. Apakah kita tetap bisa berikan adult dose yang 2 mg, misalnya Proginovanya, atau kita berikan maintenance 1 mg, misalnya seperti itu. Mohon nanti juga masukan dari Dr. Kanadi terkait dengan tadi korelasi antara hormon replacement therapy dengan bangkitan kejangnya, dok. Terima kasih. Terima kasih Dokter Daryl. Mungkin boleh izin tambahkan sedikit. Kalau misalnya itu berarti apakah kita mulainya tetap panduannya apakah lebih dari dosis kecil dulu begitu atau bagaimana untuk praktikalnya dok? Ya. Kita ada dokter bilang ada lihat juga ya dari dosisnya dari 2 mg, 1 mg. Terima Iya, kasih, betul, Dr. William. Jadi kalau kita mulai dari remaja, kalau ketemunya bagus di remaja gitu ya, kita akan mulai dengan dosis yang tadi bisa dari 1/4 dosis dewasa dulu. Artinya kita mulai dari 0,5 mg. Tiap 6 bulan baru dinaikin setengah misalnya. Jadi 0,5, 1, 1,5, 2. Ya mungkin kenyataannya kita mulai dari 1, baru nanti kalau udah mulai ada perbaikan kita mulai dengan 2. Jadi kita monitoring juga efek sampingnya. Misalnya tadi sakit kepala, kemudian tanda-tanda auranya, bangkitan kejangnya itu juga kita harus tetap perhatikan. Dan mungkin ini
menjadi awareness juga untuk kita sebagai endokrinologis, tidak hanya melihat tenornya saja gitu ya, tapi kita harus mencari apakah ada korelasi dengan komorbid yang lain. Mungkin kita sama-sama belajar di sini, Dr. William. Baik, terima kasih Dr. Daryl. Sudah jelas untuk terkait itu ya dok. Baik. Selanjutnya di sini sudah ada 3 orang lagi yang sudah ingin bertanya. Saya mulai dari Dr. Valencia Vivian. Silakan dokter. Sorry, Dr. Vivi, sore kurang jelas. Selamat pagi, apakah sudah jelas, Dok? Ya, Sudah sudah. jelas ya. Ya. Silakan. Terima kasih Dr. Daryl untuk presentasinya. Izin saya dengan Vivi, Media Endokrin, izin bertanya terkait presentasi tadi untuk OAS sendiri tadi disebutkan dapat mengakibatkan amenorrhea. Apakah mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut untuk durasi atau dosis pengobatan? Apakah ada dosis kumulatifnya yang dapat menyebabkan amenorrhea atau dengan dosis berapa saja sudah bisa? Terima kasih, dokter. Baik, Dr. Vivi, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau dari saya baca tadi, izin saya share screen ulang. Sebetulnya tidak ada penjelasan mengenai durasinya, tetapi lebih terkait dengan pemilihan jenis obat anti epilepsinya, Dr. Vivi. Jadi kalau kita lihat di sini, yang paling berpengaruh tadi adalah valproic acid atau VPA, dan memang paling banyak dijelaskan di paper-paper mengenai pengaruh terhadap hormonal adalah valproic acid. Sehingga ketika pasien, seperti tadi Dr. Amanda katakan, di switch ke levetiracetam, biasanya kita tidak harapkan adanya efek samping hormonal yang tinggi lagi. Jadi mungkin bagi anak-anak perempuan, terutama yang mendapatkan valproic acid, kita harus pantau tadi 2 tanda. Tanda-tanda hiperandrogenism, yang kedua adalah tanda-tanda dari hiperinsulinemia. Kira-kira seperti itu, Dr. Vivi. Ya. Berarti untuk asam valproatnya, maksudnya tidak ada dosis atau durasi treatment. Misalnya kalau misalnya pasiennya mendapatkan lebih dari 1 bulan, lebih berisiko seperti itu, dok? Tidak ada ya, dok? Kalau itu saya belum dapat informasi ya, Dr. Vivi. Mungkin nanti ada masukan Terima dari kasih, Dr. dokter. Amanda. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Dr. Vivi. Nanti mungkin kita minta asupan lagi dari Dr. Amanda ya terkait hal tersebut. Selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Dr. Atika ya. Persilakan Dr. Atika. Baik, terima kasih dokter atas kesempatannya. Tadi saya Atika Media Endokrin dari IKA dokter. Izin bertanya, saat ini apakah kita sudah punya atau adakah rekomendasi screening atau protokol screening yang bisa kita pakai untuk mendeteksi amenorrhea primer khususnya pada pasien-pasien seperti pada pasien ini dengan epilepsi atau dengan pasien yang hipotiroid. Apakah sudah ada? Jika ada, apakah bisa dijelaskan dokter? Terima kasih. Baik, Dr. Atika. Untuk protokol screening saya rasa mungkin belum ada, tapi menjadi awareness terlebih buat kita ketika kita melakukan anamnesis dan pemeriksaan kepada pasien, Dr. Atika. Artinya ketika sudah mencapai usia, tadi kan untuk rata-rata telarki di sekitar usia 10 tahun, jadi kita sudah mulai pantau tuh, apakah sudah mulai ada breast budding pada anak tersebut. Tanyakan nanti pada usia 12-13 tahun udah haid atau belum ya. Jadi kalau misalnya tadi sesuai dengan definisi primary amenorrhea yang baru, ketika dia sudah usia 15 tahun belum haid, ya kita sudah tegakkan sesuai dengan primary amenorrhea. Tapi saya rasa kita jangan tunggu sampai usia 15 tahun terlebih dahulu. Kalau tadinya memang sudah kita curigai adanya hipogonadism, tidak adanya payudara yang tumbuh, saya rasa kita bisa evaluasi lebih awal, sehingga kita bisa lakukan induksi pubertas lebih fisiologis tadi, sesuai dengan usia kira-kira 11-12 tahun. Jadi mungkin belum ada protokol screeningnya, tapi lebih ke arah bagaimana kita menanyakan hal-hal yang berkolerasi dengan tadi pasien dengan epilepsi, siklus haid, pubertasnya dan lain-lain. Karena sekuensi dari tadi seperti saya jelaskan di kesimpulan, masalah pubertas akibat epilepsi itu bisa dari precox, Dr. Atika, sampai akhirnya delayed dan arrested puberty. Kenapa? Tadi precox misalnya tadi gangguan pulsatilitas GnRH, LH-nya tinggi. Karena LH-nya tinggi akhirnya bangun tuh, akhirnya pubertas precox terlebih dahulu. Gitu. Tapi di tengah jalan bisa aja dia arrested kembali. Nah, jadi kita lebih aware di klinisnya ketika kita memeriksa pasien. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya praktikal dan baik ya sebenarnya dok ya. Tadi bahwa memang variasinya sangat luas ya dok. Tapi Ya. makanya kita mungkin belum ada protokol yang pasti sejauh ini ya. Tapi
kita di sini penting untuk melakukan pemantauan karena bisa banyak sekali ya dari sequence pubertas yang tadi sudah dijelaskan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari PPDS SP2 dari Opsgin ya dok, Ya, Dr. Dr. Aidrus. Aidrus ya. Saya persilakan Dr. Aidrus. Ya, terima kasih Dr. Darel, suatu pemaparan yang sangat baik dan sangat lengkap. Yang saya ingin tanyakan dan mungkin ini nggak ada berhubungan dengan ilmu kesehatan anaknya, tetapi kita melihat jangka panjang efek penyakit epilepsi ini dari seorang wanita. Yang saya ingin tanyakan, apakah epilepsi ini bisa berdampak terhadap cadangan ovarium atau justru waktu untuk menopause menjadi lebih cepat? Itu yang saya ingin tanyakan. Mungkin Dr. Darel pernah baca. Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih Dr. Aidrus. Sebetulnya tergantung kembali dari jenis epilepsinya. Secara per se, epilepsi tidak mengganggu cadangan ovarium, artinya depleted follicles pada ovarium. Terlihat pada anak ini adalah AMH-nya normal, 4,4. Tetapi beberapa kasus, kalau memang misalnya lesi epilepsinya tadi di sisi kanan, sehingga dia menyebabkan hipogonadotropin, hipogonadism, maka bisa ada gambaran mungkin seperti pada saat USG kita tidak menemukan folikel karena tidak adanya tropik atau nourishing dari FSH terhadap ovarium. Tapi ketika kita stimulasi, misalnya kita berikan gonadotropin, maka bisa berkembang folikelnya. Jadi kita perlu lihat apakah jenis lesinya tadi di sisi kanan, sisi kiri, dan saya rasa kalau memang gejalanya adalah hypothalamic amenorrhea, bisa kesannya seperti diminished ovarian reserve, tapi sebenarnya cadangannya ada yang perlu dibangunkan dengan gonadotropin. Baik, apakah ada counter comment dari Dr. Aidrus? Ya, menarik ya Dr. Darel. Tadi kalau kita bicara kasus ini, indikasi pemeriksaan AMH-nya untuk apa Dr. Darel? Untuk melihat apa? Karena pada saat pertama kali di USG tidak ketemu folikel antral, Dr. Aidrus. Jadi waktu itu dicurigai apakah ada hipogonadism pada pasien ini. Ada primary ovarian insufficiency, mohon maaf, pada pasien ini. Iya, apakah mungkin ada perbedaan ya antara vokal epileptik yang di sebelah kiri dengan sebelah kanan kalau kita melihat efeknya terhadap AMH gitu. Kalau di sebelah kirinya lebih vokal epileptiknya itu di sebelah kiri, saya rasa AMH gitu menjadi rancu gak? Maksud saya AMH menjadi kesannya menjadi lebih tinggi. Karena kan LH di situ kan berarti kan ada aktivitas dari sel TK-nya gitu ya. Maksud saya apakah LH di sini akan berpengaruh seperti halnya kasus-kasus PCOS gitu. Kalau kita lihat Ya, di kalau mana memang AMH-nya kita bisa melihat pada pasien-pasien PCOS kan lebih tinggi gitu. Makasih dokter. baik, Dr. Aidrus. Kalau menurut saya kita harus agak hati-hati dalam menginterpretasi nilai AMH pada kasus yang hipogonadotropin. Yang pertama, kalau memang misalnya tadi dia di sisi kanan pada lesi epilepsi sisi kanan, maka dia kan hipogonadotropin, hipogonadism. Justru kita harus lebih berhati-hati kalau AMH-nya itu kesannya rendah, Dr. Aidrus. Artinya misalnya kita cek AMH 0,9. Jadi kita tidak bisa mengatakan langsung itu primary ovarian insufficiency karena tidak adanya stimulasi dari FSH, tidak adanya follicular recruitment, jadi nggak ada feedback dari preantral dan small antral untuk inhibisi dari kadar AMH-nya. Jadi biasanya kan AMH juga akan mengendalikan rekrutmennya ketika nanti sudah diberikan gonadotropin. Tetapi kalau misalnya kadar AMH-nya dalam range normal, saya rasa kita bisa cukup yakinkan bahwa sebetulnya reserve dari ovariumnya normal karena kan yang membuat AMH itu adalah preantral dan small antral follicle dan tidak terkait dengan sentralnya. Justru dia akan memberikan feedback negatif terhadap sentralnya. Mungkin nanti Dr. Kanadi bisa memberikan masukan, Dok. Terima kasih. Terima kasih Baik. Dokter Darel. Baik, terima kasih Dr. Darel, Dr. Aidrus. Dan selanjutnya mungkin kita langsung ke ini, apakah ada pertanyaan dari dari staf divisi endokrin anak dulu? Di sini ada Dr. Bambang, Dok. Sebelum mungkin kita asupan kepada narasumber. Terima kasih Dr. terima Darel kasih, untuk Dokter. presentasinya. Dok. Sebetulnya pengaruh dari rasio yang terbalik tuh terhadap pada kasus ini ya, atau mungkin secara umum ya, terhadap primary amenorrhea-nya gitu, bukan terhadap amenorrhea secara umum ya, tapi terhadap primary amenorrhea apa ya jadinya? Ya,
Baik, terima kasih Dr. Bambang untuk pertanyaannya. Kalau hipotesis dari saya, Dr. Bambang, karena adanya rasio LH dan FSH yang cenderung berbalik, maka dia akan membuat cenderung microenvironment pada ovarium itu dominan androgen, dok. Ketika dia dominan androgen pada milieu dari ovariumnya, maka dia akan menyebabkan atresia dari folikelnya. Jadi dia tidak bisa berkembang untuk lanjut ke fase rekrutmen dan juga nanti dominance-nya. Mungkin dari situ hipotesis saya, dok. Tapi memang kita akan nilai ulang lagi karena kita belum menilai panel testosteron pada pasien ini, dan kita ingin mencoba untuk melakukan wash out terlebih dahulu, dalam artian setelah nanti kita induksi haid, kita mau coba wash out jeda 3 minggu tanpa pemberian obat hormon eksogen, untuk kita lihat secara alami sebetulnya bagaimana kondisi dari LH, FSH, dan estradiolnya lagi, Dr. Bambang. Terima kasih. Ya, jadi kalau dampaknya terhadap hiperandrogen terhadap amenorrhea primer juga lazim nggak ya kasarnya gitu? Ya, jadi ini termasuk ke amenorrhea primer mungkin bukan karena kelainan struktural ya dok ya, tapi kalau kita lihat di algoritmanya amenorrhea primer, ada beberapa kasus-kasus anovulasi yang di workup dan tata laksana mirip dengan kasus pada amenorrhea sekunder, Dr. Bambang. Tapi kembali lagi pada anak ini ada komorbid lain yaitu juga dengan hipotiroid. Jadi saya rasa memang banyak yang akhirnya menyebabkan gangguan dari sekuensi pubertas termasuk amenorrhea primer pada anak ini. Oke, ini penciumannya bagus ya? Penciuman normal, dokter, tidak ada masalah. Oh, oke. Ya, terima kasih Dr. William. Terima kasih, Dr. Bambang. Terima kasih Dokter Bambang untuk pertanyaannya. Nah, sekarang kita mungkin karena waktunya sudah terbatas ya dok, jadi kita Dr. langsung Kanadi, ke mungkin Dr. asupan. William. Ya asupan dari narasumber ya dok, dari dan pembimbing tentunya. Tadi mungkin sebelum ke pembimbing ya dok, kita ke Dokter Amanda dulu sebentar ya dok ya. Tadi ada beberapa hal yang mungkin perlu ditanyakan terkait dosis atau durasi OAE ya dok. Tadi terkait untuk amenorrhea, apakah ada batasan waktunya dok yang perlu diperhatikan, sama mungkin pengalaman protokolnya bagaimana, kan mungkin pasien-pasien epilepsi ini banyak ya justru masuknya di neuro, dan bagaimana kira-kira praktikal di neurologi anak nanti untuk melakukan deteksinya ya dok untuk pasien-pasien dengan gangguan hormonal ini dok nanti. Apakah ada yang dijalankan sehari-harinya dok? Terima kasih dok. Ya, terima kasih Dr. William. Jadi memang efek hormonal dari asam valproat nih, terutama pada anak perempuan itu terus terang aja memang di neurologi itu baru menjadi perhatian itu beberapa tahun terakhir ini, karena sebelumnya alternatif obat juga lebih sedikit, kemudian sebelumnya juga kita memprioritaskan kontrol kejangnya, dan juga anak-anak yang sampai ya epilepsi intractable itu juga banyak yang mengalami disabilitas intelektual, sehingga sebetulnya itu kadang-kadang kita lupa berpikir bahwa mereka ini juga akan memasuki usia reproduktif gitu. Tapi sekarang sudah mulai diperhatikan. Tadi saya mau menjawab dulu pertanyaan mengenai berapa dosis atau berapa lama pemberian asam valproat yang menyebabkan efek-efek hormonal tersebut. Sebetulnya tidak ada cut off point-nya secara pasti, tapi ada penelitian prospektif yang mengatakan bahwa efek samping berupa hirsutism, gangguan menstruasi, dan ovarium polikistik itu sudah bisa terjadi dalam tahun pertama terapi asam valproat, dan kadar LH itu mulai naik setelah 2 tahun terapi dengan asam valproat. Artinya kalau udah 2 tahun berarti ini pasien ini pasti epilepsi intractable ya Dr. William. Kalau udah 2 tahun dia masih harus minum obat gitu, lebih dari 2 tahun lah, karena durasi minum obat anti epilepsi itu adalah sampai 2 tahun bebas kejang. Kemudian untuk deteksinya, sekarang untuk anak-anak pasca, kita memang belum punya SOP atau guidelines ya. Mungkin itu sesuatu yang bisa kita buat bersama antara divisi neurologi dan divisi endokrin. Tapi kita sekarang selalu mengingatkan kalau anak perempuan sudah memasuki usia pubertas dan masih menggunakan asam valproat, agar mulai
mulai diganti dengan obat lain karena penggantiannya juga tidak bisa langsung menghentikan asam valproat dan memulai obat baru, tapi obat barunya harus masuk dulu dengan dosis yang cukup dan kontrol kejang yang reasonable ya, karena kalau pasien epilepsi intractable tuh kadang-kadang kita nggak bisa mengharapkan dia bebas kejang gitu, baru kemudian kita pelan-pelan menurunkan asam valproatnya. Dan kalau menurut teori, menurut konvensi yang diterima di dunia saat ini, itu penurunan obat anti epilepsi sampai berhenti itu paling cepat adalah dalam 2 bulan, karena kalau kurang dari itu resiko untuk terjadinya breakthrough seizure itu tinggi gitu. Dan juga pada anak-anak yang sudah anak perempuan dengan epilepsi yang sudah memasuki masa pubertas, itu kita sekarang rutin menanyakan tentang menstruasinya, jadi sudah menstruasi atau belum, teratur atau tidak, jumlahnya bagaimana, frekuensinya apakah tiap bulan atau tidak. Kemudian juga mulai memperhatikan tanda-tanda pubertasnya supaya kalau ada kelainan bisa kita rujuk ke endokrinologi. Begitu dokter, sama ini ya, sama kita juga memperhatikan ada atau tidaknya pola katamenial dalam kejangnya. Itu dokter William. Baik, terima kasih banyak dok untuk asupannya dok. Berarti memang selama ini sudah ada ini ya dok untuk screening dan juga awareness-nya terkait itu ya dok. Terima kasih. Selanjutnya dok, kita mungkin asupan dari dokter Kanadi ya dok, sebagai pembimbing dari obstetrik ginekologi. Silakan dokter Kanadi dok. Ya, terima kasih Dr. William. Jadi sekali lagi terima kasih Dr. Darrell untuk presentasinya dan tentu terima kasih buat teman-teman di divisi endokrin anak yang